Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Di sini kami dari kelompok My School dari kelas IF 449 yang beranggotakan ada saya sendiri, Aufa Mutia, dengan NIM 130 dan juga ada rekan-rekan saya. Nama saya Razita Malina dengan NIM 1301-2023. Dan saya Andriza Frinaldi dengan NIM 130120425. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dijudulkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak My School. Yang pertama di sini kami membuat aplikasi My School untuk klien kami yang bernama Ibu Tiati Supriyati dengan jabatan sebagai kepala sekolah TK, dan juga kebutuhannya yaitu membutuhkan aplikasi yang dapat memudahkan administrasi sekolah dan juga pengolahan rapor siswa. Dan berikut adalah dokumentasi wawancara yang sudah kami lakukan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Razita. Untuk pendahuluannya, pertama, tujuan penulisan dokumen, yaitu pada era ini perkembangan teknologi sudah berkembang pesat. Perangkat lunak menjadi salah satu pendukung bagi suatu perusahaan atau lembaga untuk mencari tujuan atau rencananya. Perangkat lunak sendiri adalah penerjemah perintah-perintah untuk diproses oleh perangkat keras yang dijalankan pengguna komputer. Perangkat lunak ini menjadi kebutuhan halayak umum dengan memanfaatkan teknologi perangkat lunak pada setiap usaha yang membantu atau menghasilkan sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan. Dalam rekayasa perangkat lunak, terdapat suatu pembuatan dokumen yang harus dilakukan pada pembuatan suatu perangkat lunak, yaitu SKPL. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Berikut adalah konversi dokumen pada SKPL kami. Yang pertama, sampel yang pendahuluan itu untuk poin bab dan subbab dari dokumen. Sampel pada era ini itu untuk penjelasan dari suatu bab atau subbab. Sampel software requirement specification itu merupakan kalimat dari bahasa asing, dan tabel dan gambar merupakan model analisis SKPL. Berikut adalah cakupan produknya. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak aplikasi pengganti sekolah onsite, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh instansi sekolah, guru, murid, dan wali murid untuk mendapatkan pemberitahuan tugas, pengumpulan tugas, pengecekan nilai tugas, rapor, serta data presensi, dan melakukan administrasi. Perangkat lunak aplikasi ini dinamakan My School. My School ini memfasilitasi hal-hal berikut ini. Pengguna dapat membuat tugas, menginput nilai tugas, meng-ACC perizinan siswa, pengguna versi dapat input presensi, input rapor, dan pengguna versi siswa dapat menginput tugas, mengecek nilai, meminta perizinan, mengecek presensi, mencetak presensi, mengecek rapor, dan membayar SPP. Nah, aplikasi ini juga dapat memfasilitasi obrolan antara siswa dan guru dan dapat memberikan informasi tagihan SPP. Selanjutnya yaitu overall description. Pada bagian pertama yaitu perspektif produk. My School adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk pembelajaran dan administrasi sekolah, seperti penugasan siswa, presensi, dan pembayaran SPP. Pembayaran SPP dapat dilakukan menggunakan kartu kredit dan e-money. Pada pengoperasiannya, My School akan terhubung dengan sistem validasi, verifikasi, dan sistem pencatatan transaksi di pihak penerbit kartu. My School juga akan terhubung dengan sistem perangkat user dalam rangka pengumpulan file user ke sistem. Selanjutnya itu fungsi produk. Fungsi dari aplikasi My School adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar tugas yang harus dikerjakan siswa.
mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan siswa, menginputkan nilai tugas yang sudah dikerjakan siswa, melihat nilai yang diperoleh siswa, membuat perizinan kehadiran siswa, menyetujui perizinan yang diajukan siswa, menginputkan presensi kehadiran siswa, mengecek rekap presensi kehadiran siswa, mencetak rekap presensi kehadiran siswa, menginputkan rapor hasil belajar siswa, melihat rapor hasil belajar siswa, mencetak rapor, melakukan obrolan dengan guru maupun wali murid, menginputkan tagihan SPP per siswa, dan membayar tagihan SPP siswa. Selanjutnya yaitu ada kelas dan karakteristik pengguna. Pada wali murid, perkiraan setiap siswa memiliki satu wali, maka terdapat 150 wali murid. Wali murid tersebut dapat melihat semua informasi sekolah terkait anaknya, seperti informasi terkait pembelajaran, seperti informasi tugas siswa, pembayaran SPP sekolah, data presensi, nilai, dan rapor dari siswa tersebut. Wali murid juga dapat mengajukan perizinan kehadiran siswa, serta dapat menanyakan lebih detail terkait anaknya terhadap guru melalui fitur chat. Yang kedua yaitu ada guru, diperkirakan 20 guru yang bertugas membimbing siswa. Guru tersebut dapat membuat daftar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, serta menginputkan nilai, rapor, dan presensi masing-masing siswa. Guru juga dapat berkomunikasi dengan wali murid perihal siswa. Yang terakhir yaitu admin sekolah. Diperkirakan 5 orang administrator sekolah. Admin sekolah mengurus semua yang berkaitan dengan biaya pembayaran SPP siswa dan administrasi seputar perizinan siswa. Selanjutnya itu ada beberapa karakteristik pengguna. Yang pertama, pengguna MySchool sudah terbiasa melakukan login atau sign up pada aplikasi. Yang kedua, pengguna MySchool belum terbiasa membuat dan mengumpulkan tugas pada aplikasi e-learning. Yang ketiga, pengguna MySchool belum terbiasa menginputkan nilai, rapor, dan presensi pada aplikasi e-learning. Yang keempat, pengguna MySchool sudah terbiasa menggunakan fitur chat pada aplikasi. Dan yang terakhir, pengguna MySchool sudah terbiasa menggunakan kartu kredit atau e-money untuk melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya itu ada lingkungan operasi. Perangkat lunak yang dibutuhkan oleh MySchool yaitu yang pertama sistem operasinya Android 4.0 ke atas atau iOS 5 ke atas, dan DBMS yang digunakan adalah MySQL. Selanjutnya batasan perancangan dan implementasi. Batasan dari aplikasi MySchool yaitu yang pertama, aplikasi harus terhubung dengan internet. Aplikasi hanya bisa dibuka dan dipakai oleh akun yang sudah terdaftar. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat mencetak atau menyimpan file berupa PDF. Yang keempat, tampilan aplikasi berbeda antara jenis user. Ini merupakan dokumentasi pengguna. Pada kategori guru, dia bertugas membuat tugas bagi siswa, menilainya, meng-ACC perizinan siswa, menginput presensi, menginput rapor, dan chatting dengan siswa jika dibutuhkan, dan memiliki hak akses ke aplikasi yaitu dapat mengakses ke semua fitur. Kemampuan yang harus dimiliki guru yaitu menguasai penggunaan aplikasi tersebut. Kategori yang kedua yaitu siswa yang bertugas mengerjakan tugas dari guru, melakukan perizinan jika dibutuhkan, mencetak rapor jika dibutuhkan, membayar SPP, dan chatting dengan guru jika dibutuhkan. Hak akses ke aplikasi siswa yaitu hanya pada fitur yang ditugaskan kepada siswa, dan kemampuan yang harus dimilikinya yaitu menguasai penggunaan aplikasi. Selanjutnya itu asumsi dan dependensi. Pada asumsi, yang pertama itu aplikasi ini dapat menjadi pengganti sekolah onsite yang dapat dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, aplikasi ini dibuat untuk membantu permasalahan terhambatnya kegiatan sekolah secara onsite. Yang ketiga, aplikasi ini dibuat untuk membantu perekapan administrasi sekolah. Yang keempat, aplikasi ini dapat mudah digunakan oleh user. Dan kemudian dependensinya yang pertama yaitu dibutuhkan koneksi internet secara real-time untuk dapat mengakses sistem informasi. Yang kedua, aplikasi hanya dapat dipakai dengan Android minimal versi 4.0 atau iOS minimal versi yang kelima. Yang ketiga, pengguna harus mempunyai akun yang terverifikasi untuk mengakses program. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfa. Nah, selanjutnya ada requirements antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Kebutuhan antarmuka pengguna diantaranya adalah sebagai berikut. Ada yang pertama, untuk menunjang optimasi tampilan antarmuka aplikasi MySchool diperlukan web browser yang mendukung bahasa pemrograman Java. Dan juga yang kedua, visualisasi bahasa yang dipakai pada tampilan aplikasi adalah bahasa Inggris. Untuk defaultnya,
user dapat mengubah bahasa sesuai yang diinginkan. Nah, berikut ada tampilan antar muka pengguna. Ada tampilan awalnya, pilihan login, menu login, dan juga menu sign up. Kemudian selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Kemudian antarmuka perangkat keras ada di antaranya perangkat input dan output, ada keyboard, dapat menggunakan keyboard bawaan mobile atau tablet. Kemudian kamera dapat menggunakan kamera bawaan mobile atau tablet yang mendukung resolusi 2 megapiksel ke atas. Kemudian layar atau display mobile atau tablet dapat menggunakan layar dengan resolusi quarter VGA ke atas. Dan juga yang kedua ada sistem unit. Untuk memorinya sendiri, memori yang digunakan minimal 32 MB. Kemudian hard disk-nya menyediakan ruang kosong free space besar 1 GB. Selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak ini ada yang pertama, sistem operasi menggunakan Android 4.0 ke atas atau iOS 5 ke atas, dan juga database-nya menggunakan MySQL. Kemudian selanjutnya ada antarmuka komunikasi. Untuk aplikasi e-learning ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu siswa dalam mengumpulkan tugas serta membantu wali murid dalam pembayaran biaya administrasi sekolah. Perangkat lunak ini memfokuskan pada pengolahan data sekolah seperti resensi dan rapor. Selain itu juga, perangkat lunak ini mampu menjembatani komunikasi antara wali murid dan guru melalui fitur chat. Kemudian untuk selanjutnya ada fitur sistemnya atau use case-nya. Nah, ini ada use case diagram dari aplikasi MySchool. Untuk aktornya ada wali murid, guru, dan juga admin sekolah. Dan ada juga beberapa use case yang dapat dilakukan oleh masing-masing dari aktornya. Kemudian ini ada beberapa skenario use case yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Yang pertama ada membuat akun. Untuk membuat akun ini, kondisi awalnya program dengan tampilan menu pendaftaran akun. Kemudian kondisi akhirnya adalah sistem akan menampilkan akun sudah terdaftar jika pengguna sudah terdaftar. Kemudian ada login. Kondisi awalnya program dengan tampilan menu login. Dan kondisi akhirnya sistem akan menampilkan tampilan awal aplikasi milik user. Kemudian ada membuat tugas. Sini kondisi awalnya program dengan tampilan menu menambahkan tugas, dan kondisi akhirnya sistem akan menampilkan tugas berhasil disimpan. Selanjutnya ada use case input tugas. Kondisi awalnya program dengan tampilan menu mengumumkan tugas, pengumpulan tugas, kemudian kondisi akhirnya sistem akan menampilkan tugas berhasil dikumpulkan. Selanjutnya ada juga use case input nilai tugas. Kondisi awalnya program dengan tampilan menu daftar tugas yang berisi tugas-tugas siswa yang sudah terkumpul, dan kondisi akhirnya sistem akan menampilkan nilai berhasil dikirimkan. Selanjutnya ada use case cek nilai. Dengan kondisi awalnya program dengan tampilan menu daftar tugas yang sudah dikumpulkan, dan kondisi akhirnya sistem menampilkan nilai pada daftar tugas. Selanjutnya ada use case perizinan siswa. Kondisi awalnya program dengan tampilan menu penginputan perizinan, dan juga kondisi akhirnya sistem akan menampilkan perizinan telah dikirim. Kemudian ada ACC perizinan siswa. Kondisi awalnya program dengan tampilan menu daftar perizinan yang diajukan, dan kondisi akhirnya sistem akan menampilkan ACC perizinan telah dikirim. Kemudian selanjutnya ada input presensi. Dengan kondisi awal program yang dengan tampilan menu daftar kegiatan pembelajaran, kondisi akhirnya sistem akan menampilkan presensi telah dikirim. Selanjutnya ada cek presensi. Dengan kondisi awalnya program dengan tampilan hasil presensi per siswa, dan tidak ada kondisi akhirnya. Selanjutnya ada cetak presensi. Dengan kondisi awal program dengan tampilan hasil presensi per siswa, dan juga kondisi akhirnya rekap presensi tercetak atau tersimpan.
Selanjutnya ada input rapor. Dengan kondisi awal, program dengan tampilan daftar nilai siswa yang harus diinput, dan kondisi akhirnya sistem akan menampilkan rapor telah dikirim. Kemudian selanjutnya ada cek rapor dengan kondisi awalnya program dengan tampilan hasil rapor per siswa. Kemudian ada cetak rapor dengan kondisi awal, program dengan tampilan hasil rapor per siswa, dan juga kondisi akhir rapor tercetak atau tersimpan. Kemudian ada input tagihan SPP dengan kondisi awal program dengan tampilan daftar siswa, dan juga kondisi akhirnya sistem akan menampilkan tagihan telah dikirim. Selanjutnya ada bayar SPP dengan kondisi awal program dengan tampilan menu tagihan SPP, dan juga kondisi akhirnya sistem akan menampilkan bukti pembayaran telah dikirim. Kemudian yang terakhir ada chatting dengan kondisi awalnya program dengan tampilan menu kontak wali murid atau guru, dengan kondisi akhir sistem akan mengirimkan dan menyimpan chat serta terdapat tanda bahwa chat sudah terkirim dan dibaca. Selanjutnya untuk requirements non-functional dari MySchool. Pertama itu ada requirements performa. Yang pertama ada untuk kebutuhan penyimpanan data aplikasi dengan database MySQL dengan parameternya memori. Kemudian dengan parameter availability untuk kebutuhannya yaitu internet connection secara real time untuk menggunakan aplikasi. Nah, yang ketiga ada parameternya response time dengan kebutuhannya internet connection secara real time untuk melihat informasi data, presensi nilai, tugas, chatting terbaru. Yang keempat itu parameter ergonomi, kebutuhannya itu mudah digunakan. Kemudian untuk requirements keselamatannya, parameternya safety, kebutuhannya itu aplikasi harus dapat terhindar dari cybercrime. Kemudian requirements keamanan, dengan parameter security, kebutuhannya yaitu aplikasi hanya dapat digunakan dengan akun yang telah terdaftar, dan kedua, aplikasi harus menggunakan two-factor authentication. Kemudian atribut kualitas perangkat lunak dengan parameter error handling, kebutuhannya yaitu aplikasi dapat memberikan pesan apabila pengisian data tidak sesuai dengan sistem. Kedua, dengan parameter bahasa komunikasi, kebutuhannya aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dengan parameter portability, kebutuhannya yaitu semua fitur pada aplikasi dapat digunakan di mana saja, asalkan terdapat internet connection secara real time. Yang terakhir itu ada requirement selanjutnya. Dengan parameter yang pertama yaitu tampilan aplikasi, dan kebutuhannya aplikasi memberikan gambaran yang dapat mudah dipahami kegunaan sistemnya. Yang kedua dengan parameter warna aplikasi, dan kebutuhannya nyaman dilihat. Dan yang terakhir dengan parameter jenis font, dengan kebutuhannya formal. Sekian presentasi tugas besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.